Setelah pemegang pedang petir Kirigakure dikalahkan, pertarungan berlanjut dengan lebih ganas. Langit di atas medan pertempuran dipenuhi awan gelap yang menggulung, seakan-akan menyiapkan panggung untuk kehancuran besar. Di bawahnya, sisa-sisa shinobi dari Kirigakure berdiri, luka-luka memenuhi tubuh mereka. 6 ahli pedang legendaris Desa Kabut berdiri di barisan depan, wajah mereka tegang menghadapi aliansi yang terdiri dari shinobi Uzogakure, Takigakure, dan Amegakure. Udara tebal dengan energi cakra yang berkobar, memancarkan rasa ketakutan dan ketegangan yang luar biasa. Rasya dari Uzumaki berdiri di atas bukit kecil di kejauhan, tubuhnya diselubungi oleh cahaya ledakan yang berkilauan, tangan-tangannya bersiap untuk mengeluarkan serangan terakhir. Dia adalah pemimpin aliansi dan terkenal dengan kekuatan ledakannya yang destruktif. Di sampingnya, Mirsa dari Takigakure, pengendali magma, bersiap-siap dengan cakra berapi-api yang memanas di udara, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ini adalah akhir dari Kirigakure, seru Rasya dengan nada penuh kemenangan. Suara ledakan dari elemen cakranya menyebar, menghancurkan tanah di sekelilingnya. Pemegang pedang peledak Kirigakure, Roku, melangkah maju dengan pedang besarnya yang siap meledak kapan saja. Dia berhadapan langsung dengan Asa Ginji, shinobi dari Amegakure yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi kertas origami. Kedua ninja bertempur dengan kecepatan luar biasa, pedang Roku yang penuh dengan bahan peledak melepaskan ledakan demi ledakan yang menghancurkan semua di sekitarnya. Namun, Asa Ginji dengan cepat beradaptasi, menciptakan pelindung kertas yang mampu menyerap sebagian besar ledakan tersebut. Di sisi lain, pemegang pedang pemenggal, Kira, berhadapan dengan Mirsa. Pedang besar di tangan Kira berkilauan dengan energi dingin, siap untuk memotong apapun di jalurnya. Namun, magma yang dikendalikan Mirsa memanaskan udara, mengubah medan di sekeliling mereka menjadi lautan lava yang mematikan. Kira bergerak cepat, melompat dari satu batu yang masih dingin ke batu lainnya, menghindari aliran magma, sambil mencari celah untuk menyerang Mirsa yang berdiri di tengah genangan magma. Di pusat medan pertempuran, pemegang Samehada, Tetsuo dari klan Hoshikage, bertarung melawan Shinomiya dari Uzumaki yang mampu memanipulasi serbuk bunga peledak. Pertarungan mereka dipenuhi dengan trik dan kecerdikan. Shinomiya mengirimkan gelombang serbuk peledak ke arah Tetsuo, namun Samehada menyerap cakra dari serbuk tersebut, menetralkan ledakan. Dengan setiap serangan, Samehada semakin besar dan kuat, membuat Shinomiya terpojok. Namun, Shinomiya tak kehabisan akal, menyiapkan strategi lain untuk menyerang dari berbagai arah. Pertarungan di antara mereka berlangsung dengan intensitas yang meningkat, cakra meledak-ledak di mana-mana. Sementara itu, Ursha Ginji dari Amegakure, yang dikenal dengan kemampuan Kuchiyose, memanggil berbagai jenis senjata dan hewan raksasa untuk bertarung. Dia berhadapan dengan pengguna pedang Hiramakari, Kenzo, yang dengan lincah menghindari setiap serangan hewan dan senjata yang diarahkan kepadanya. Pedang Hiramakari yang panjang dan fleksibel bergerak seperti ular, memotong hewan-hewan yang dipanggil Ursha dengan ketajamannya yang luar biasa. Namun, kekuatan dari aliansi tiga desa tampaknya tak terbendung. Sedikit demi sedikit, shinobi Kirigakure mulai terdesak. Roku, pemegang pedang peledak, akhirnya kalah setelah serangan terakhirnya diserap oleh Asa Ginji, dan pedangnya terbelah dua. Ledakan yang ia coba kendalikan malah berbalik menghancurkannya. Tubuhnya hancur berkeping-keping, sementara Asa tertawa di atas puing-puing kekalahan musuhnya. Kira, yang bertarung melawan Mirsa, akhirnya terperangkap dalam lautan magma yang semakin mendekat. Meskipun ia berhasil melukai Mirsa dengan serangan kilatnya, panas magma akhirnya menelan tubuh Kira yang tak lagi mampu bergerak. Jeritan terakhirnya terdengar hingga ke seluruh penjuru medan perang sebelum ia tenggelam dalam lautan magma. Di sisi lain, Shinomiya menggunakan taktik kotor dengan menyebarkan serbuk peledaknya di seluruh medan perang, memanfaatkan angin untuk menutup pandangan Tetsuo. Meskipun Samehada berhasil menyerap sebagian besar cakra, serbuk itu akhirnya meledak di sekitar mereka, menyebabkan Tetsuo terluka parah. Shinomiya berhasil menghindari serangan pedang dan melayangkan serangan mematikan yang merobohkan Tetsuo. Satu persatu, para pengguna pedang Kirigakure gugur. Hanya tersisa pengguna pedang kapak dan palu baja, Zetsu, yang berdiri di hadapan Rasya. Pertarungan mereka brutal, dengan setiap serangan Zetsu yang menghancurkan tanah dan bebatuan, namun kekuatan ledakan Rasya terlalu besar. Pada akhirnya, Zetsu terlempar oleh gelombang ledakan yang sangat kuat, menabrak pohon dan tebing, hingga ia tak bergerak lagi.
Namun, kemenangan aliansi itu tak tanpa korban. Asa Ginji akhirnya tewas dalam pertarungan sengit melawan pengguna pedang Hiramakari, Kenzo, yang menyerang dengan kecepatan luar biasa. Dalam kematiannya, Kenzo juga terbunuh oleh serangan balik dari Asa, meninggalkan keduanya tergeletak di tanah, tak bernyawa. Puncak pertarungan terjadi ketika Uzumaki Rasya dan Mizukage bertatap muka di tengah medan perang yang sudah menjadi lautan api dan kehancuran. Rasya, dengan tubuh yang dipenuhi luka, berdiri di hadapan Mizukage yang terluka parah. Setiap langkah terasa berat, namun Mizukage tetap berdiri dengan tekad kuat. Saat Rasya hendak mengeluarkan serangan terakhirnya, sebuah serangan tak terduga datang dari arah belakang. Mirsa, yang juga terluka parah, melancarkan serangan magma terakhirnya, menghantam tubuh Rasya. Dalam kebingungan dan rasa sakit, Rasya terhuyung. Sebelum akhirnya jatuh ke tanah, Mizukage menatapnya dengan mata penuh amarah dan kelelahan. Namun, kemenangan itu tak memberikan kelegaan. Desa Kirigakure telah kehilangan seluruh shinobi elitnya. Medan perang dipenuhi oleh tubuh tak bernyawa, baik dari pihak Kirigakure maupun aliansi. Mizukage kini berdiri sendirian, terengah-engah. Di tengah-tengah kekacauan, Ursa Ginji, satu-satunya shinobi yang tersisa dari aliansi, mengangkat tangannya, memanggil seekor hewan raksasa untuk menyelesaikan pertempuran. Kirigakure berada di ambang kehancuran, Mizukage terancam terbunuh, dan tak ada lagi yang tersisa untuk melindungi desa dari serangan terakhir Ursa. Pertarungan besar ini berakhir dengan rasa hampa dan kehancuran yang mendalam. Kirigakure benar-benar akan tamat.